Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini, bersama Uslia, kita akan mempelajari mengenai tema 6, subtema 2, muatan PPKN. Dalam bab masih persatuan dalam keberagaman. Nah, adik-adik, pada kesempatan yang lalu, kita sudah mempelajari PKN mengenai keragaman. Masih ingat bukan apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Ada keragaman suku, budaya, rumah adat, bahasa, dan lain sebagainya. Itu yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Nah, kali ini kita masih mempelajari tentang keberagaman, tetapi dalam konteks persatuan dalam keberagaman. Nah, apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, kita harus mengetahui tentunya menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, adik-adik sudah tahu bukan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi, meskipun keberagaman di Indonesia itu banyak, kita harus tetap menjunjung persatuan. Nah, bagaimana cara adik-adik sekalian mengaplikasikan persatuan ini? Yakni dengan melakukan hal-hal yang positif. Contohnya yang pertama, dengan tidak membeda-bedakan teman. Apabila adik di sekolah punya temannya yang satu tinggi, kemudian yang satu pendek, atau yang satu punya kulit putih, maka adik juga tidak boleh membeda-bedakan, karena mereka adalah teman adik semua. Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompok. Apabila ada dikasih tugas oleh Bu Guru atau Pak Guru, nah adik-adik tugasnya harus bekerja sama, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat, bermusyawarah apabila ada persoalan. Itu pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, apabila tidak ada persatuan dalam keberagaman, apa yang terjadi adik-adik? Ya, betul. Akan terjadi perpecahan, perkelahian, permusuhan, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting bukan menjaga persatuan dalam keberagaman? Maka dari itu, adik juga harus menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Manfaat mengenal bahasa dan makanan daerah. Dengan adanya banyak pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, pakaian, dan rumah adat serta makanan khas. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bahasa dan makanan daerah. Kita akan mencoba mengenal bahasa dan makanan khas daerah-daerah di Indonesia. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu manfaat mengenal bahasa dan makanan daerah. Nah, adapun manfaatnya yaitu nomor 1, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar dengan bahasa daerah. Jika adik punya keluarga besar, kemudian tersebar di mana-mana, nah biasanya ketika Idul Fitri itu berkumpul, bisa berkomunikasi dengan keluarga besar dengan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Jadi meskipun kita berada di Pulau Jawa, kita juga bisa merasakan makanan khas dari Sumatera misalkan, dari Palembang atau dari Bali. Nah, karena sekarang sudah zamannya mudah, banyak makanan-makanan khas daerah yang terjual di daerah lain gitu. Kemudian yang ketiga, kita dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Jadi ketika kita punya teman di daerah lain, kemudian atau punya teman tetapi dulu asalnya dari pulau lain, kita dapat merekomendasikan, oh ini toh makanan yang enak, makanan khas daerah ini, begitu. Kemudian nomor 4, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Jadi kita melihat keberagaman yang ada di Indonesia, kita juga bisa menghargai banyak sekali keragaman yang perlu dilestarikan. Gitu. Itu adalah manfaat dari mengenal bahasa daerah dan makanan khas daerah di Indonesia. Nah, ini adalah contoh makanan khas di Indonesia. Ada makanan rendang dari Minangkabau, kemudian ada pempek dari Palembang,
ada ayam betutu dari Bali, ada gudeg dari Yogyakarta, ada kerak telur dari Jakarta, dan ada papeda dari Irian Jaya. Itu adalah contoh makanan khas di Indonesia. Itu hanya sebagian saja, nanti untuk yang lainnya bisa adik-adik cari sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal macam bahasa daerah. Apa saja bahasa daerah yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita akan mengenal bahasa Jawa. Bahasa Jawa banyak dipakai oleh sebagian masyarakat di Jawa bagian tengah dan bagian timur. Di negara lain pun, di luar negeri, ada juga yang menggunakan bahasa Jawa, contohnya di negara Suriname. Bahasa Jawa memiliki beberapa dialek yang berbeda. Contohnya ada dialek Banten, Brebes, Blora, Pantura Timur. Pantura Timur ini masuknya ke Jepara, Rembang, Demak, Kudus, dan Pati ya. Jadi dialeknya berbeda-beda. Itu ada di bahasa Jawa. Kemudian yang kedua, itu bahasa Sunda. Banyak dipakai oleh masyarakat Pulau Jawa bagian barat. Uh, tapi juga dipakai juga warga Sunda yang sudah bermigrasi ke tempat lain dan mereka melestarikan bahasa Sunda ini. Ini adalah bahasa yang kedua. Macam bahasa daerah yang ketiga ada bahasa Madura. Bahasa Madura ini digunakan oleh masyarakat di Pulau Madura dan kawasan pantai utara Jawa Timur, sekitar daerah Probolinggo dan sekitarnya. Juga digunakan di Surabaya, Malang, kemudian Masalimbo hingga Kalimantan. Bahasa Madura ini hampir mirip dengan bahasa Jawa Melayu, tetapi bahasanya agak sedikit berbeda. Nah, kemudian nomor 4 ada bahasa Minang, Minangkabau. Bahasa Minangkabau ini dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, bagian Barat Riau, dan Negeri Sambilan, Malaysia. Kemudian yang kelima ada bahasa Musi. Bahasa Musi digunakan oleh masyarakat di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi, Provinsi Sumatera Selatan. Bahasa Musi juga dikenal sebagai bahasa Sekayu dan bahasa Palembang. Kemudian nomor 6, macam bahasa daerahnya adalah bahasa Bugis. Bahasa Bugis digunakan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Selain itu, bahasa ini juga dituturkan di daerah lain, diantaranya di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan, Maluku, Sumatera, dan juga di Sabah, Malaysia. Kemudian yang ketujuh ada bahasa Banjar. Bahasa Banjar adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedelapan adalah bahasa Aceh. Bahasa Aceh ini bahasa yang digunakan oleh suku Aceh yang terdapat di Provinsi Aceh. Kemudian yang kesembilan adalah bahasa Bali. Seperti namanya, bahasa ini digunakan oleh masyarakat di Pulau Bali, bahasa khas Bali. Kemudian yang terakhir ada bahasa Betawi. Bahasa ini digunakan oleh orang Betawi di daerah Jakarta. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu, didasarkan pada Melayu yang ditambah dengan bahasa Sunda, Jawa, Bali. Jadi agak campuran seperti itu. Nah, itu adalah macam-macam bahasa daerah. Sudah paham bukan adik-adik semuanya? Itu adalah manfaat, kemudian kita mengenal macam bahasa daerah dan makanan khas daerah. Nah, sekian dari Uslia. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Uslia atau bisa komen di kolom komentar bawah. Begitu ya adik-adik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.